baru kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Halo adik-adik. Ibu guru di sini mau bertanya. Ayo, siapa di sini yang sayang sama temannya? Saya Bu Guru. Yang sayang dengan keluarganya? Saya juga Bu Guru. Saya sayang sama papa mama, kakak, adik, dan semuanya saya sayangi. Nah, sekarang adik-adik yang di rumah, kita akan nyanyi lagu sekolah minggu dengan judul lagu KASIH, Kasih. Kita nyanyi sama-sama ya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebelum itu kita akan bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu dengan nomor 88 ayat 1 sampai 2 dengan judul lagu Bahasa Cinta. Kita nyanyi sama-sama ya. Tapi tanpa
Baiklah adik-adik yang di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu melipat tangan, berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih penyertaan-Mu kepada kami pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, masih Tuhan memberikan napas kehidupan bagi kami umat-umat Tuhan yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus, inilah anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, Gereja HKBP. Walaupun kami Tuhan tidak berkumpul di rumah-Mu yang kudus, tapi kami bersyukur masih Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Kami bersekolah minggu di rumah kami masing-masing. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami. Ajari kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni Tuhan segala kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, nas kita pada pagi hari ini tertulis dari 1 Yohanes 4 ayat 7 dan ayat ke-8. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan ayat 8. Ayo kita membacanya bersama-sama karena 2 ayat. Demikian firman Tuhan, bersama-sama ayo yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, ia hadir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, Ibu Guru harapkan semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat. Walaupun setiap hari Minggu Bu Guru selalu mengatakan dari gereja, selamat hari Minggu, semangat, selamat sehat. Itu pasti. Karena kita di dalam Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, bahwa kita tetap bisa berkumpul walaupun di rumah masing-masing. Adik-adikku yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, seperti perikop kita tadi dikatakan, Allah adalah kasih. Pernah enggak adik-adik di rumah menyanyikan kasih seorang ibu? Pasti semua tahu kan? Yang bunyinya, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Allah memberi tak akan menentu, pagi sang surya menyinari dunia. Yang dikatakan menyinari, seperti matahari menyinari dunia supaya terang. Di sini dikatakan mengasihi Allah adalah mengasihi sesama. Hidup saling mengasihi. Kedua, daripada hal ini tidak bisa dipisahkan. Pernah tidak kalian melihat tulisan, terimalah kasih dan berilah kasih? Kedua kalimat ini sangat mendalam untuk kita sebenarnya. Terimalah kasih, berilah kasih. Di dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak di rumah pasti pernah mengatakan kepada orang tuanya, pilih kasih. Padahal dikatakan di situ saling mengasihi.
dimaksud di situ, kita tidak bisa membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Karena Tuhan sudah duluan mengasihi kita manusia. Walaupun Tuhan itu tidak kita lihat, walaupun perbuatan kita Tuhan melihatnya, tetapi kita manusia banyak yang selalu mengandalkan dirinya sendiri, pikirannya sendiri selalu diandalkan. Apa sebabnya? Karena kasih tadi belum ada di dalam hatinya. Setiap manusia yang mempunyai kasih tidak pernah dia dendam, tidak pernah dia marah, tidak pernah menjelek-jelekan teman, tidak pernah menjatuhkan teman, tetapi dia serta di dalam hatinya penuh dengan kesabaran. Itulah yang dimaksud dengan kasih. Adik-adik di rumah, di sini ada, nanti kita tonton sedikit film dan penjelasan masalah kasih. Nah, inilah filmnya, mari kita tonton bersama-sama. Mana nih Budi? Don. Nah, itu dia. Udah lama nunggu ya? Maaf loh, Dan. Haha, gak apa-apa kok, Bud. Oke deh. Hehe. Gimana keadaan kamu, Dan? Baik-baik aja, Bud. Kamu gimana? Aku juga baik-baik saja kok. Kalau ada masalah cerita ya. Barangkali aku bisa bantu. Gimana ya? Gak usah malu-malu. Kayak kamu baru kenal aku aja. Kita temenan kan udah dari kecil. Kita juga satu iman. Ayo sharing. Mungkin aku bisa bantu. Itu si Edo, dia mesti jahil. Dia selalu bully aku. Dia selalu memanggilku. Hai botak. Olah kodong aku dipanggil. Hai Toyul. Dan kadang kepalaku juga dipukul. Aduh. Dan kalau aku lagi santai jalan-jalan gitu, tiba-tiba aduh. Resik banget kan? Aku gak suka sama Edo. Aku benci. Awas saja. Suatu saat aku pasti balas si Edo itu. Jangan, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh membenci, apalagi mempunyai dendam. Duh, kenapa? Edo loh jahat ke aku. Jadi aku juga harus balas lah. Tidak, jangan balas dendam. Kenapa sih? Kamu kok belain Edo? Aku kan teman kamu. Tapi kamu malah belain musuhku. Pokoknya aku tetap benci Edo. Dan suatu saat pasti akan aku balas. Tenangin diri kamu, Bud. Apa kamu ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 22 ayat ke-39? Entah. Di situ Yesus berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini Tuhan itu ingin kita mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi apa yang kalian lakukan pada diri kalian, lakukan itu juga pada orang lain. Dan Yesus juga berkata di Lukas pasal 6 ayat ke-27, kata Yesus demikian, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Wah, ini Tuhan ingin kita mengasihi musuh dan orang yang membenci kita. Jadi bukan kita malah membenci balik orang yang membenci kita, tapi Tuhan berkata, kasihi dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan satu lagi dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Tuhan mengajarkan kita untuk jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balas dengan kebaikan. Itulah yang namanya kasih. Gimana, Bud? Masih mau benci Edo sama dendam ke dia? Enggak kok, Dan. Makasih udah ditegur, udah diingetin.
kalau membenci dan dendam itu bukan yang dikehendaki Tuhan. Aku mengerti sekarang. Nah, gitu dong, baru namanya anak Tuhan. Ingat, anak Tuhan selalu mengasihi, jangan membenci, dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah adik-adik di rumah, tadi kita sudah menonton masalah kasih yang ada kita tonton di depan tadi. Jadi kasih itu haruslah dari hati sendiri ya adik-adik di rumah ya. Jangan kita mengandalkan diri kita, tetapi selalulah kita memberi yang terbaik. Jangan kita mengasihi orang tetapi mengasihi diri sendiri, tidak ada. Jadi terutama kita mengasihi diri sendiri dulu, baru kita mengasihi yang lain. Jadi Allah itu tidak pernah tidur ya adik-adik ya. Allah itu selalu melihat perbuatan kita. Mana yang didasarkan oleh kasih, mana yang didasarkan dengan ada yang mau diambil. Jadi kasih itu, kasih yang sejati kalau kita sudah mengenal Tuhan. Tuhan selalu memberi yang terbaik buat kita semua umat ciptaannya. Jadi marilah kita adik-adik yang ada di rumah saling mengasihi antara orang tua, adik-beradik, semua keluarga yang ada di dalam rumah dulu. Kalau di dalam rumah kita sudah saling mengasihi, baru ke tetangga kita juga saling mengasihi, ke teman-teman yang lain kita saling mengasihi. Walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, harus kita saling mengasihi. Seperti yang dikatakan tadi di dalam bacaan kita, bahwa Tuhan itu mengasihi kita walaupun kita tidak melihatnya. Jadi kita pun demikian, kita melihat sesama kita memerlukan bantuan yang bisa kita bantu, marilah kita bantu. Nah, demikianlah firman Tuhan. Biarlah anak-anak yang ada di rumah semakin diberi kekuatan, semakin diberi kasih yang baik untuk sesama kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang maha besar dan maha pengasih untuk umat-Mu. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan sudah mengajari kami untuk saling mengasihi, saling memberi. Biarlah itu Tuhan kami berikan dari hati kami yang penuh kesabaran dan penuh kasih. Jangan kami Tuhan memberi ada maksud tertentu. Ajari kami Tuhan, terlebih anak-anak Tuhan. Biarlah mereka Tuhan saling mengasihi antara mereka yang bersaudara, saling mengasihi dengan orang tua, terlebih mengasihi Engkau Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami tidak lupa berdoa buat yang masa-masa ini Tuhan, banyak musibah yang datang di seluruh dunia dan terlebih di Sintang ini, di mana COVID Tuhan tidak hilang dari daerah kami, di mana lagi banjir Tuhan melimpah Kabupaten Sintang. Oleh karena itu Tuhan, ajarilah kami selalu bersyukur karena Tuhan selalu memberi kesehatan untuk kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak Tuhan dan guru-guru sekolah minggu. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan sukacita setiap saat. Biar kami guru-guru sekolah minggu tidak jemu-jemu Tuhan untuk mengajarkan yang terbaik buat anak-anak Tuhan. Walaupun kami tidak bertemu di antara satu dengan yang lain. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan mempersatukan kami kembali di hari-hari yang akan datang, berkumpul di rumah-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita bernyanyi dan sambil mengumpulkan persembahan dari buku nyanyian sekolah minggu dengan nomor 77 ayat 1 sampai 2. Kita nyanyi sama-sama ya.
untuk persembahan kita. Semua anak-anak yang di rumah, Ibu Guru harapkan untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Kita nyanyikan amin 3 kali. Amin.